tips dan trik untuk teman-teman yang mau membudidayakan lebah trigona ini. Pastikan lingkungan di sekitar kita akan membudidayakan itu tersedia 3 hal yang mereka perlukan. Om Swastiastu, perkenalkan Tiang Madi Tirta Yase, juru bicara dari kelompok Sarining Trigona Pertiwi. Kelompok kami ini berdirinya pada tanggal 6 Juni tahun 2020. Berawal dari kami para penghobi lebah trigona yang awalnya cuman sehobi, akhirnya kami terbentuk sebagai kelompok yang diprakarsai oleh BUMDes Mandala Sari yang bekerja sama dengan CSR Aqua Mambal. Kelompok Sarining Trigona Pertiwi itu terletak di Banjar Karang Dalem 2, Banjar Tegal Kuning, dan Karang Dalem 1. Itu satu wilayah yang namanya Desa Bungkase Pertiwi. Kami ada di Kecamatan Abian Semal, Kabupaten Badung. Lebah itu ada 2, ada lebah bersengat dan ada lebah tanpa sengat. Yang bersengat itu sting bee, bahasa Inggrisnya itu jenisnya ada Apis cerana dan Apis dorsata. Kalau lebah trigona ini adalah lebah tanpa sengat, itu sangat aman untuk dibudidayakan. Jenis lebah yang kami sudah budidayakan di sini baru ada 3 jenis. Jenis yang pertama itu namanya Levisep, yang mungkin lebih dikenal dengan nama kekele Bali. Yang kedua itu ada jenis Terminata, dan ketiga Itama. Dari 2 jenis itu kami datangkan dari Jawa dan Sumatera. Ada juga yang kami datangkan dari Sulawesi. Kalau dari awal mula terbentuknya kelompok kami pada tahun 2020, jumlah koloni yang kami miliki dari semua anggota kelompok yang jenis Levisep itu sudah ada sekitar 353 koloni. Kalau jenis Itama itu ada sekitar mungkin 35 kalau tidak salah. Dan Terminata itu kami ada baru 4, itu kami baru mulai. Sampai saat ini jumlah koloni itu sudah mulai berkembang dan diperbanyak lagi dari masing-masing anggota. Kalau jenis Levisep itu mungkin sudah ada sekitar 500 sekian, dan jenis Itama sudah ada lebih dari 100 koloni dari semua anggota kelompok yang ada. Dan jenis Terminata sekitar 10 koloni. Kami awalnya membudidayakan lebah kekele ini, pertama dia aman untuk kami di lingkungan, ada anak-anak, dan juga kita bisa tinggal bersama dengan mereka karena mereka tidak menyengat, itu yang pasti. Itu beda dengan lebah Apis cerana yang ada sengatnya. Itu tentu sangat aman untuk kita tempatkan di lingkungan kita sendiri. Di samping kualitas madunya juga mereka lebih bagus dari jenis lebah yang lain. Itu alasan kami kenapa kami memilih lebah trigona.
Suka duka kami sebagai pembudidaya tentu sangat banyak, dan mungkin di semua jenis usaha juga akan ada suka duka dari pekerjaan yang dilakukan. Kalau kami di kelompok lebah ini suka dukanya, ya kalau sukanya kami akan sangat sangat merasa senang melihat perkembangan lebah itu bisa berkembang dengan baik, bisa produksi madu sesuai dengan harapan. Dukanya karena keteledoran atau karena kita kurang tahu, banyak juga lebah kami yang punah. Mungkin itu disebabkan karena predator atau kita menempatkan di tempat yang tidak tepat buat mereka. Kami juga ada kehilangan dari koloni-koloni itu sendiri, karena itu salah satu dukanya, salah satu yang membuat kita juga mungkin harus hati-hati dalam penempatan lebah itu sendiri. Predator yang akan mengganggu kelangsungan dari lebah itu sendiri banyak. Ada dari sejenis cicak, tokek, kodok, capung, dan juga sesapi. Sesapi juga jadi salah satu predator yang sangat mengganggu buat mereka, terutama jenis lebah yang terbangnya lebih tinggi, sejenis itama. Kalau yang sejenis levisep itu yang paling sering jadi predator adalah cicak, semut, dan laba-laba. Untuk jenis levisep itu kita bisa panen dalam rentang waktu 4-5 bulan sekali. Kalau jenis itama dan terminata itu bisa dipanen setiap 2 bulan sekali. Tapi cuaca akan sangat mempengaruhi dari jumlah atau hasil madu yang akan kita dapatkan saat panen. Terutama kalau musim hujan itu tentu akan sangat berkurang karena aktivitas dari lebah sendiri akan sangat terganggu jika saat musim hujan. Pada saat musim hujan, nektar dari bunga-bunga yang ada akan jatuh karena terkena air. Jadi meskipun lebah itu bisa keluar untuk beraktivitas, yang mereka dapatkan cuma sari bunga. Makanya saat musim hujan di kotak-kotak kami akan lebih banyak terisi bipolen daripada madu. Dan untuk kedua jenis itu punya masalah yang sama, tapi akan sangat bagus kalau pada saat musim kering dan musim bunga. Kalau seperti di lingkungan kami ini, kami ada beberapa jenis tanaman yang bunganya musiman. Itu seperti rambutan, durian, itu musiman. Tapi saat pada musim bunga pada tanaman tersebut, jumlah madu yang kami hasilkan lebih banyak. Jenis levisep itu kami panennya rentang waktu 4-5 bulan, itu bisa menghasilkan madu sekitar 50 mili. Dan jenis itama dalam 2 bulan sekali itu kami rata-ratakan bisa menghasilkan sekitar 300 mili. Nama saya Dr. IGD Pasamangku ya, dari Fakultas Pertanian, Program Studi Ilmu dan Teknologi Pangan. Kita menentukan atau memilih kelompok Sarining Trigona Pertiwi yang ada di Desa Bongkase Pertiwi. Itu tahun 2021 ya. Kelompok ini kalau kita lihat dari hasilnya itu, dari beberapa data yang kita lakukan survei, mereka memang memiliki jumlah koloni yang lumayan banyak. Waktu tahun 2021 sekitar 460-an koloni lah. Koloni itu, sedangkan kelompok-kelompok lain
di Badung tidak memiliki sejumlah itu. Di samping juga kelompoknya baru, sehingga ini kelompok baru yang menjanjikan untuk digarap, sehingga kita melakukan riset tahun 2021 itu di kelompok Sarining Trigona Pertiwi. Pengambilan sampelnya itu kan di sana ada dari 460 lebah koloni, itu paling banyak yang dipelihara, dibudidayakan adalah dari jenis Tetragonella laeviceps dan Heterotrigona itama. Yang menjadi lebah lokal dulu yang disebut kita kele-kele itu adalah yang Tetragonella laeviceps. Sedangkan yang Heterotrigona itama itu berasal dari Sumatera Utara, Lampung lah itu. Tetapi kita cek kedua-duanya gitu loh, karena dua-dua itu dibudidayakan. Nah, kenapa dua-duanya dibudidayakan? Karena yang Heterotrigona itama itu dia produksinya tinggi gitu loh, walaupun agak mahal investasinya. Sedangkan kalau Tetragonella laeviceps dia investasinya murah tapi produksinya lebih rendah. Nah, itu kita ambil sampelnya, ya, kita ambil sampelnya, misalnya dari kita ambil secara acak, ya, dari 22 anggota kelompok itu kita ambil secara acak untuk mengambil sampel 100 ml dalam satu botol lah kita ambil, yang baik dari Tetragonella laeviceps dan ataupun yang Heterotrigona itama kita ambil dengan jumlah yang sama, dan ini dipanen pada saat jam kalau tidak salah kita panen pagi dan kita panen siang, ya, dari jam 10 sampai jam 12 itu kita panen. Setelah kita panen dengan cara kita panen dengan cara diisap, ya, dengan cara disedot istilahnya itu. Kemudian kita taruh ke dalam botol yang sudah bagus, yang sudah steril, kemudian kita bawa ke lab, ya, 100 ml itu kemudian kita simpan dulu di pendingin. Besoknya kita analisa sesuai dengan parameter tadi itu. Itu tahapan yang kita lakukan dalam pengambilan sampel itu. Kemudian pengambilan sampel tidak cukup sekali, tetapi kita ulang lagi untuk mengecek hasilnya itu. Kemarin kita lakukan 2-3 kali ulangan untuk mengecek keakuratan daripada hasil itu. Dan kita ambil secara acak itu. Untuk memulai pemanenan, setelah peralatannya lengkap, kita bisa buka topping dari koloninya. Dari pot-pot madu yang sudah tertutup kita bisa mengambil madunya, karena itu tandanya kalau madunya sudah siap dipanen. Kalau ada yang pot madu yang belum tertutup, itu madunya belum siap dipanen. Kita dapatnya dari satu koloni sekitar 400-500 mili. Sehabis panen, sebelum dikemas, kita menyaringnya terlebih dahulu untuk memastikan propolis sama mungkin koloni ada yang ikut tersedot biar tersisa dari madu.
kemasannya kami baru kemas dalam 3 kemasan, 50 mili, 100 mili, dan 250 mili. Yang 50 mili itu 50.000, 100 mili 100.000, 250 mili 200.000. Karakter dari madu dari masing-masing lebah itu sejenis. Kalau jenis Levisep itu lebih dominan ke manis dan asam. Kalau Itama itu akan ada rasa manis, asam, dan pahit juga. Tapi kalau pada Itama itu akan terasa bergas saat dikonsumsi. Ada kandungan gasnya lebih tinggi daripada jenis Levisep. Kalau Terminata itu lebih mendekati ke jenis Levisep. Dia lebih dominan manis dan asam. Kalau kita kandungannya memang kan satu, kita lihat yang kita analisis parameternya itu kan madu ini kan memiliki banyak kandungan zat gizi yang sangat bermanfaat bagi tubuh manusia lah untuk kesehatan. Memang ada beberapa senyawa misalnya mineral juga mengandung, kemudian vitamin juga mengandung, kemudian enzim, termasuk gula-gula yang terkandung, misalnya gula fruktosa dan juga gula glukosa juga mengandung. Nah, tetapi yang paling penting yang berperan di dalam meningkatkan imunitas tubuh, daya tahan tubuh itu adalah senyawa-senyawa yang disebut dengan senyawa fenol. Senyawa fenol ini yang berperan sebagai antioksidan, kemudian bisa mencegah kanker, kemudian sebagai antiseptik, antimikroba. Nah, ini berperan yang dibutuhkan oleh tubuh. Di samping juga dia mengandung vitamin C. Nah, ini senyawa-senyawa ini sebenarnya lebih banyak ditemukan pada lebah madu kele-kele yang dikenal dengan Trigonella Levisep, dan termasuk dalam golongan lebah yang tidak menyengat. Nah, beda dengan lebah yang menyengat. Nah, lebah menyengat dengan lebah tidak menyengat, madunya itu lebih berkhasiat yang lebah tidak menyengat, tapi produksinya lebih rendah dibandingkan lebah yang menyengat. Sehingga inilah kenapa ini menjadi potensi prospek untuk dikembangkan ke depan. Karena biaya pemberian kita tidak perlu ngasih pakan, kita tidak perlu melihara, tinggal kita membuatkan rumahnya koloni, kemudian mereka mencari makan sendiri, kemudian menghasilkan madu, kita panen, sehingga sangat bermanfaat. Sekarang saya akan menunjukkan proses pemindahan koloni dari bambu ke kotak budidaya. Koloni yang di dalam bambu ini, koloninya masuk ke sini itu secara alami, pecah koloni alami namanya. Kami tempatkan ini di beberapa sudut dengan harapan koloni yang pecah nanti akan masuk ke kotak-kotak kosong yang ada. Dia tidak akan menyerang koloni yang sudah ada di dalam kotak budidaya. Pecah koloni itu terjadi jika di dalam koloni itu lahir ratu baru. Karena satu koloni akan ada hanya satu ratu. Jadi jika ada lahir ratu baru, dengan sendirinya ratu muda akan mencari tempat baru untuk koloninya yang baru. Ini koloni yang sudah sangat mapan, ya, lengkap dengan 2 telur muda dan telur tua, dan juga beberapa madu dan big pollen. Pertama-tama untuk memindahkan, pastikan kita sudah temukan ratunya. Ini adalah telur muda. Ini juga telur muda, dan ratunya tadi saya lihat ada di sini. Kita juga harus kasih kayak propolis di kotaknya yang baru untuk membuat dia mau masuk ke dalam kotak yang baru. Karena propolis itu juga kayak pengingat buat lebahnya untuk tahu itu adalah tempatnya yang baru. Satu koloni baru sudah berpindah tempat. Kami di desa juga ada program yang sudah mencanangkan kalau kelompok ini akan dijadikan salah satu tempat destinasi wisata
lebah madu, yang nanti sudah ada beberapa tempat yang akan bisa dijadikan tempat kunjungan, karena di anggota kami juga ada punya masing-masing keunikan dari tempat budidaya lebah itu sendiri. Ada satu yang dimana di rumah tempat budidaya itu dia juga ada penulisan lontar Bali. Kalau ini sebenarnya yang sudah dari SMP memelihara lebah seperti ini sama teman-teman. Hanya berkembangnya saja, mengembangkan ini ya baru-baru dari terbentuknya kelompok tahun 2020. Yang menekuni lontar itu agar nanti tradisi ini tidak punah, agar bisa menurun dari generasi ke generasi. Ini salah satu tempat yang kami juga membudidayakan lebah madu ini. Walaupun tempat kami tidak begitu luas, kita masih bisa membudidayakan lebah ini dengan catatan lingkungan di sekitar kita juga akan mendukung dengan adanya 3 sumber pakan tadi. Ada resin, ada nektar, dan juga bipolen. Dan ini beberapa jenis lebah yang kami budidayakan di sini. Ada Itama dan juga ada Lepisep. Oke, kebetulan sekarang saya ada ada koloni yang saya beli dari Jawa. Ini jenis Itama. Ada yang sudah seperti ini. Ada juga yang beli cuman dalam kayunya aja, kayak log ini tanpa topping, bikin namanya topping. Itu mungkin kalau mereka bikin topping sendiri dengan kreasi sendiri. Tapi kalau kami ya biar gampang aja belinya sudah topping. Tips dan trik untuk teman-teman yang mau membudidayakan lebah trigona ini, pastikan lingkungan di sekitar kita akan membudidayakan itu tersedia 3 hal yang mereka perlukan, yaitu tanaman yang mengandung resin, tanaman yang mengandung serbuk sari atau bipolen, dan tanaman yang mengandung nektar. Itu wajib untuk ada kalau mau membudidayakan lebah madu ini. Untuk penghasilan rata-rata dari anggota kami itu kami bisa rata-ratakan per bulan itu dari bukan perorangan ini ya, dari keseluruhan kelompok kami mungkin kisaran antara 4 sampai 10 juta itu maksimalnya untuk dalam sebulan dari keseluruhan. Untuk saat ini kami baru ada 1 produk saja, yaitu madu. Tapi kedepannya kami akan mencoba mengembangkan lagi dari turunan dari hasil yang bisa kita olah dari lebah tersebut. Karena ada propolis yang itu bisa kita olah menjadi sabun, dan juga ada bipolen juga yang kita bisa kemas untuk bisa dikonsumsi, karena bipolen itu juga mengandung banyak hal yang sangat berguna bagi tubuh. Sebenarnya kan madu ini memang fungsi utamanya kan untuk konsumsi langsung ya, seperti tadi dikatakan konsumsi langsung sudah cukup lah, tidak perlu diolah kalau memang dia belum memiliki teknologi. Tetapi tidak cukup dengan itu, karena dari madu ini bisa kita manfaatkan menjadi produk minuman misalnya ya, produk minuman yang kayak model sekarang itu minuman yang siap saji dan siap diminum.
Tentunya dengan penambahan proses pembuatan dengan penambahan air dan penambahan senyawa-senyawa yang lain yang memang saling berinteraksi dengan komponen gizi yang ada di dalam madu. Tetapi ada juga orang membuat beberapa diversifikasi dari madu itu, misalnya membuat kayak sabun dari madu. Kemudian kemarin ada juga kita blending dengan minuman kopi yang biasanya orang tidak suka pahit dan menambahkan gula dari gula pasir atau sukrosa namanya. Itu kan tidak bagus kalau dicampur dengan kopi, justru tidak menyehatkan, sehingga diganti dengan manis dari madu. Nah, ini beberapa pemanfaatan madu ini yang kita ke depan perlu digarap, dan kemudian juga kita juga mungkin akan membuat produk-produk lain, misalnya apakah bisa untuk sebagai kayak kosmetik dan sebagainya. Itu mungkin, tapi yang jelas banyak bisa dimanfaatkan dari madu ini, sehingga kelompok Sarining Trigona Pertiwi menurut saya tidak cukup hanya mendapatkan manfaat dari hasil madu aja, tetapi perlu melakukan diversifikasi produk selain madu. Nah, ini perlu dibantu oleh pemerintah, termasuk oleh perguruan tinggi. Nah, agar ini bisa berkesinambungan dan bermanfaat bagi kelompok, kemudian masyarakat desa Bongkase Pertiwi, dan termasuk bermanfaat bagi Kabupaten Bandung dan Bali lah. Ya, harus berkelanjutan. Kalau enggak, tidak bisa. Susah.